Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di lain waktu, lain sesi. Kita kedatangan teman nih, alumni tapi juga teman. Namanya Mas Fian dari Dalung Corporation. Jadi ada sebuah korporasi besar di Dalung itu yang menggurita, dan kita perlu ulik ini di materi atau di sesi kuliah online kali ini, yang semoga bisa tidak hanya sekedar memberikan ilmu tapi juga bisa bagi-bagi pengalaman Mas ya, sharing ilmu terkait dengan proses itu. Ini bicara tentang Dalung. Dalung itu saya kenalnya dia adalah sebuah warung Dalung. Warung kopi Dalung. Itu di Jalan Mawar. Nanti link deskripsinya bisa ditautkan nanti ya. Nanti ditautkan. Dia berdiri tahun berapa Mas? 2015 bulan April. Oh ya. Seingat saya itu ada ulang tahunnya, bukan ulang tahun, ulang bulan aja sudah dikasih event. Enggak ada. Adanya ulang tahun. Ulang tahun ya, bukan ulang bulan ya. Kayaknya dulu ada ulang bulan gitu ya. Hanya tahun ini aja enggak ada ulang tahun, corona. Karena corona ya. Karena corona. Dulu ulang tahun yang pertama itu kayaknya ada musik-musik gitu ya. Setiap tahun ada musik. Cuma gak ada artis gitu aja. Tadi kan sempat mendatangkan artis ya waktu event kita itu ya. Kita kolaborasi, ada mendatangkan event penyanyi siapa itu? Lupa saya. Artis. Iya, yang waktu ada di Sutarjo itu loh. Oh iya. Lupa apa itu, saya lupa. Utopia. Dalung pernah kedatangan artis sekali dalam karir. Dua kali. Oh, apa satunya? Dodit Mulyanto. Oh ya, Dodit Mulyanto dan Utopia. Oke, itu mendatangkan artis itu, catat ya. Itu keberhasilan Dalung ya. Keberhasilan. Gini, saya pengen Mas Fian tuh share terkait dengan bagaimana sih sebetulnya membesarkan Dalung. Karena di 2015 kan Dalung bukan apa-apa lah. Iya. Juga bukan yang pertama sebetulnya, untuk warung kopi itu bukan yang pertama. Tapi bagaimana Dalung itu bisa eksis, itu bisa diceritakan secara ringkas ya? Ya, jadi warung Dalung itu awalnya itu kita 2015 itu sebenarnya saya itu kan tidak sendiri, jadi ada 3 orang. Awalnya 4 sih, ada 4 orang, ada saya, Frida, Putra, dan Nisa. Nah, setelah itu kita masing-masing sebenarnya berawal dari bangkrut ya. Kita punya usaha sendiri dan bangkrut. Akhirnya waktu itu dengan spesialisasi kita masing-masing, di mana kita merasa bahwa saya bisa masarin produk nih, masarin sesuatu bisa, tapi saya nggak bisa menghitung keuangan perusahaan, saya nggak bisa produksi ya, fokus kepada bagaimana membuat SOP dalam produksi produk itu nggak bisa. Begitupun juga Putra bisa membuat SOP produk dengan pijik gitu, tapi dia nggak bisa menghitung keuangan, dan dia nggak bisa, bukan nggak bisa sebenarnya, tapi belum menguasai lah bagaimana cara memasarkan produk itu biar anu ya. Habis gitu yang Frida sendiri dia fokus kepada keuangan, dia bisa menghitung akuntansi, dia membuat uang bisa, tapi dia kurang bisa dalam membuat SOP, kurang bisa dalam memasarkan produknya, sehingga kekurangan itulah sebenarnya yang membuat kita pada saat membuat usaha itu bangkrut. Dan akhirnya ketemu nggak sengaja, kita sepakat untuk membuat warung kopi namanya Warung Dalung. Jadi kita sebenarnya berawal dari keinginan untuk menggabungkan saya ahli apa, Putra ahli apa, dan kebetulan juga modal kita juga sudah nipis kan, habis bangkrut ya. Habis bangkrut kita nipis, akhirnya ya sepakat aja kita bikin. Berarti sebetulnya kerjasama itu oke lah, mungkin lahir dari proses yang tidak disengaja gitu. Tapi sebetulnya kerjasama atau bahasa kerennya mungkin kolaborasi. Kolaborasi itu lahir dengan terencana atau berarti artinya dikonsep gitu, dikonsep dan teman-teman Mas Fian sadar bahwa kita bisa saling mengisi kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Ya, gitu. Benar. Oke, di step awal kolaborasi. The next apa? Setelah itu apa? Setelah berkolaborasi. Setelah kita jalan selama 1 tahun, 2 tahun. Nah itu kita sudah mulai mikir nih, ya kan? Kan nggak mungkin kan kalau misalnya kita setahun tuh kan hanya orang-orang kita, teman-teman kita aja yang ngopi, itu kan kita kayak resah ya.
Ini ntar kalau misalnya teman-teman kita lulus, teman-teman kita udah gak ada, terus gimana gitu loh, siapa yang mau ngopi di warung kita. Nah gini di sini kita mikir, kita harus mencari orang lagi yang bisa masuk dalam tim kita agar nantinya warung ini terbantu dalam pemasarannya gitu. Jadi pemasarannya itu tidak hanya saya dipasrahkan ke saya, tapi saya harus mencari orang-orang yang bisa membantu saya, dan itu kalau bisa tidak mengeluarkan uang dari perusahaan. Oke, makasih Mas ya. Ya. Nah, berarti setidaknya ada usaha untuk membuat coverage area marketingnya itu menjadi lebih luas. Itu alat apa saja yang digunakan? Sebenarnya lebih ke SDM sih, Pak. Jadi lebih ke kita menambah SDM baru, tapi itu tidak terikat. Jadi bukan kerja di dalam ya. Tapi misalnya kita punya tim yang namanya IO gitu kan. Kita punya IO waktu itu kecil-kecilan, setiap ada event di warung, kita berembuk nih. Bagaimana caranya membuat event itu dengan menggait pihak ketiga agar warung kita tuh benar-benar didatangi tidak hanya dari teman-teman kita, tapi orang-orang luar, orang-orang yang tidak pernah tahu warung Dalung itu bisa datang. Jadi misalnya contoh misalnya kita kerjasama dengan rokok ya, kayak Gudang Garam, Plasma, terus Diplomat, yang mana kita kerjasama itu Jarum. Berarti hampir semua brand rokok besar pernah ya? Pernah di warung Dalung. Eventnya musik semua hampir rata-rata ya? Rata-rata musik. Cuma di tahun 2019 itu untuk pertama kalinya kita benar-benar punya kerjasama dalam 1 tahun, di mana acaranya itu tidak hanya melulu musik, tapi ada ruang-ruang diskusi yang kita namakan kamar edukasi ya. Jadi di link YouTube-nya kamar edukasi. Jadi di link YouTube-nya Dalung tuh ada kamar edukasi, itu di situ kita membuat forum-forum kecil dari teman-teman komunitas berdiskusi, tapi memang kaitannya dengan misalnya seni rupa, musik, terus artinya masih dalam ruang seni, cuman tidak melulu harus musik, tapi ada ruang diskusi, ada ruang pembelajaran tepatnya di situ ya. Untuk membesarkan komunitas. Jadi di situ kita pengen kolaborasi dengan teman-teman komunitas agar gimana caranya bikin acaranya di warung, di Dalung, tapi tidak hanya nama Dalung yang besar, tapi nama komunitas itu juga bisa terangkat gitu. Makanya kita selalu share itu di YouTube, share itu di Instagram, share di mana-mana agar mereka juga share juga kan di UKM-nya kan. Ya jadi mereka sama-sama UKM ternyata tidak hanya melulu bikin acara di kampus, tapi bikin acara juga di warung gitu. Dan kita juga tidak mengikat kamu harus di warung kita terus, enggak. Mereka boleh setelah acara kita terus bikin acara di luar, di warung lain, boleh, nggak ada masalah sih. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru belajar atau yang mungkin bisa sharing ide terkait dengan apa yang kita bicarakan, bisa komen di link tautan di YouTube. Nah, yang perlu saya ulik dari bagaimana sebetulnya networking itu dilakukan oleh Mas Fian itu bagaimana? Proses kan membuat vendor atau membuat para perusahaan atau pabrik-pabrik rokok besar itu percaya ke Mas Fian kan nggak mudah begitu saja, atau karena lokasinya kayaknya pinggir jalan kan, nggak hanya semata-mata itu. Itu bisa dijelaskan prosesnya kayak apa untuk membuat mereka percaya bahwa Dalung itu bisa nih, cocok nih buat kerjasama. Kalau yang beberapa rokok tuh ada yang memang memperhitungkan alasannya hanya sebatas misalnya memang pinggir jalan, itu ada. Tapi ada juga misalnya kayak 2019 ya, itu kan karena kerjasamanya 1 tahun dan kita kontrak sekitar 100 juta lebih kan waktu itu dengan Sampurna. Itu tidak hanya sebatas karena pinggir jalan, tapi aktiviti komunitasnya itu. Jadi kita dilihat di situ karena memang di dalam itu waktu itu selama 2016 sampai 2018 itu banyak komunitas-komunitas yang memang bikin acara gitu loh. Di situ ya, di Dalung ya. Jadi kita menggait terlepas itu memang yang terencana atau tidak ya. Mereka taunya dari mana? Dari Sampurna. Sampurna, perusahaan rokok itu taunya dari mana? Nah, itu saya juga nggak ngerti. Jadi maksudnya sepertinya ada yang memberikan informasi kepada Sampurna bahwa di Dalung tuh sering ada komunitas-komunitas yang main ke situ gitu. Sehingga coba deh kita waktu itu ngobrol waktu itu kita ditanyai dulu. 2018 tuh kita dicoba 2 kali event sama Sampurna, 2 kali event, kami atau enggak.
komunitasnya hadir apa enggak, ternyata sesuai dengan ekspektasi mereka. Akhirnya akhir 2018 kita dikabari bahwa Mas berangkat ya ke Bogor sama ke Jakarta untuk teken kontrak kerjasama setahun. Waktu itu ada program satu wilayah kabupaten itu Sampurna harus punya satu ruang komunitas ya, entah itu kafe atau ruang public space. Itu harus ada kerjasama memang Sampurna. Waktu itu yang dipilih di Jember Dalung. Waktu itu setiap kota satu, waktu itu setiap daerah. Berarti sebetulnya tidak hanya Dalung itu sebagai sebuah tempat aktivitas atau tempat ngopi ya, tapi kontennya adalah lebih bagaimana mengelola komunitas-komunitas itu untuk bisa mendapatkan manfaat ya. Dan kebetulan Dalung punya public space-nya di situ. Ya, kita buatkan. Di situ. Di belakang itu juga kita buatkan. Jadi kayak karya-karya teman-teman yang memang pengen dipajang. Cuma memang setelah event itu ya corona ini memang membuat semua menjadi mati ya. Terutama teman-teman mahasiswa kan, komunitas itu kan banyak yang mahasiswa ya. Karena mereka sudah banyak yang pulang dan sebagainya, akhirnya ya tidak boleh ada aktivitas. Termasuk juga kan tidak boleh ada pertemuan ruang aktivitas ya. Jadi akhirnya ya susah kita membuat itu hidup lagi. Sementara 2020 ini nggak ada sama sekali ya. Nggak ada sama sekali malah. Planningnya apa nih setelah COVID nih kira-kira? Atau kita wait and see dulu? Artinya Dalung wait and see terkait dengan progres perencanaan bisnisnya mau dikemanakan, atau sudah punya ancangan nih setelah COVID kita harus buat lompatan yang tinggi itu ya untuk bisa kembali meraih meraih keuntungan, atau setidaknya komunitas-komunitas itu bisa hidup dengan Dalung sebagai mediasi yang bagus. Justru malah kita di tahun 2020 ini benar-benar evaluasi internal kita dan kondisi warung juga. Kita justru malah 2021 itu malah ancang-ancang kita sudah tidak lagi bergerak untuk warung kopi. Jadi kita justru sudah mulai berkolaborasi dengan teman-teman komunitas yang memang bisa menghasilkan produk, dan itu tidak hanya seni. Jadi waktu itu kita sudah mulai bikin yang namanya Dalung Software House misalnya. Dalung Software House. Dalung Software House itu kita bikin produk-produk IT kayak aplikasi web, itu sudah ada. Terus bikin kayak Dalung Production itu juga ada. Itu Omah Dalung sama Dalung Software House. Namanya Omah Dalung. Nama besarnya Omah Dalung, di dalamnya tuh ada Dalung Software House, ada Dalung Berarti Production. siap-siap ada ledakan dari aktivitas kita menyiapkan di Omah Dalung ya, ini ntar lagi ya. Bahaya ini menguasai Jember ntar lagi nih ya. Jadi amin. Apalagi ini ntar lagi pilkada ini. Aduh. Kita tunggu ini momentumnya. Jadi 2020 kita benar-benar menyiapkan, daripada kita hanya diam terus menunggu hikmah dari Tuhan Yang Maha Esa gitu kan, ya enggak bisa Ya itunya ya, cuman kan harus bergerak ada ikhtiar juga gitu. lah. Kita pikir kita harus banting setir nih, kita harus mengembangkan usaha ini tidak hanya sebatas warung kopi. Akhirnya ya kita bikin ya itu tadi ke tim, namanya tim IT. Habis itu kita bikin tim videografi ya, kita juga punya fotografi, videografi itu sudah punya, dan IO itu sudah jalan, yang kita mulai hidupkan lagi karena sepertinya ntar lagi di akhir-akhir tahun ini kayaknya sudah mulai ada kerjaan lagi kita, dan untuk menyiapkan untuk tahun depan juga. Dan yang baru yang mau kita create ini konstruksi. Mau jadi PT Dalung ini bentar lagi nih ya. Jadi ini kita udah mulai menyiapkan konstruksi. Jadi kita pengen ya apa caranya teman-teman mahasiswa, kita mau mewadahi teman-teman mahasiswa itu yang baru lulus, yang mereka punya keahlian bisa menciptakan produk atau punya keahlian di bidangnya, kita fasilitasi di sini, kita buatkan tim di situ, kita kasih pekerjaan. Karena kebetulan saya punya jaringan gitu, tapi saya tidak punya keahlian yang luas gitu. Akhirnya saya harus berkolaborasi dengan orang yang punya keahlian tersebut kan gitu. Ya, justru berarti manusia memang punya keterbatasan, tapi manusia diciptakan untuk bisa bekerja sama. Itu esensi dari proses kolaborasi. Seberapa penting, Mas, Dalung itu melakukan networking atau berjejaring ya, melakukan kan kolaborasi and networking itu kayak menjadi satu kesatuan. Artinya untuk bisa melakukan networking, basisnya kan trust. Ada kepercayaan. Oke, orientasinya sama-sama profit, tapi kalau
tidak berbasis pada trust kan sebetulnya juga susah. Membangun trust antar pertemanan ya, antar EO atau antar rekan yang punya beda keahlian itu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Kalau membangun trustnya sebenarnya diawali ya karena saya punya background jurnalis juga kan, di wartawan ya. Jadi ada kenalan-kenalan ya, jaringan itu sudah ada, networking sudah ada. Cuma membangun trust dalam wilayah bisnis itu pastinya kita harus, yang pertama ketika kita sudah dikasih peluang, misalnya ada jaringan saya nih, misalnya orang teman-teman Bakorwil misalnya, yaitu Pemprov ya, Pemprov Jatim, dia ngasih peluang, Mas punya EO nggak gitu, punya gitu kan, timnya ada, bisa nggak bikin event kayak gini, bisa. Nah di saat kita sudah ada peluang seperti itu, maka gimana caranya kita harus bisa memanfaatkan agar dia misalnya mintanya itu tempe nih, gimana caranya kita ngasihnya ayam goreng gitu. Melebihi ekspektasi ekspektasi yang customer harapkan, ternyata kita mampu memberikan ekspektasi yang lebih dari dengan anggaran yang memang sudah disediakan segitu. Jadi misalnya anggaran Bakorwil waktu itu dia hanya menyediakan spare sekitar 70 juta waktu, dengan 70 juta dengan konsep yang mereka anggap dia tidak bisa bikin acara yang begitu meriah gitu kan. Nah tapi dengan budget segitu kita bikin gimana caranya, kita kasih nih gitu loh, yang memang dibikin mereka itu nggak mungkin bikin acara yang heboh gitu kan. Jadi dengan dana yang menurut mereka cukup dengan ABC aktivitas, ternyata dengan bekerja sama dengan Pian bisa A, B, C, D, E, F setidaknya begitu ya, sehingga itu melampaui ekspektasi yang mereka. Melampaui ekspektasi yang mereka. Menarik sebetulnya apa yang disampaikan oleh Mas Pian ini terkait dengan proses bahwa sebetulnya manusia itu mesti punya keterbatasan. Pasti. Tapi bagaimana kita mampu menjalin proses komunikasi yang bagus, mungkin background jurnalisnya juga mendukung relasinya. Manusia punya keterbatasan, tidak semua harus dijalankan seorang diri. Bagaimana kita bisa melakukan proses kerjasama itu, kemudian membentuk kepercayaan, pertemanan gitu dengan trust itu, bagaimana menciptakan dan memelihara pertemanan dan memelihara kepercayaan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Dan aksinya ya, aksinya nyata kan, berarti bagaimana sebetulnya suksesnya Dalung itu ternyata banyak faktor ya yang bisa dibagikan kepada teman-teman sekalian, bahwa ini ilmunya ilmu katon gitu ya, ilmu katon tapi aplikatif sekali, sehingga tidak sebetulnya bisa dilakukan, tapi belum tentu setiap orang punya keberhasilan yang sama. Nah, benar. Tapi kapan kalau kita nggak nyoba dari sekarang gitu kan? Mumpung masih muda. Kita kan seumuran ya? Enggak seumuran. Masih lah. Selisihnya cuma sekitar 10 tahun. Tinggal 10 tahun lah. Ini penghinaan lagi. Oke. Demikian teman-teman, nanti kita bisa share lagi. Kapan-kapan kita kolaborasi lagi begini ya. Kita share ilmu. Saya butuh masukan dari teman-teman yang lebih muda. Meskipun dulunya adalah mahasiswa, tapi sekarang kita teman gitu ya. Bantuin Maknul, enak. Bisnisnya juga jalan, sama-sama jalan. Oh ya, ini lokasi diskusinya di Maknul Warung Mojo. Mungkin tulisannya kebalik ya, tapi nggak apa-apa. Ini tetap buka di era COVID. Kita berjuang di era COVID ini. Sampai di sini, kita ketemu lain waktu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.